Oke, sementara yang siap dulu, kelompok berapa? Mungkin urut saja Pak dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh, silakan langsung dari ketuanya bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Mas, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Agnes Sumatantri dari perwakilan Project Owner Tim 1 akan mempresentasikan evaluasi proyek kami dengan progresi. Baik. Saya izin share screen ya. Ya. Oke. Yang pertama untuk bagian Project Planner mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, ketua dari tim Project Planner-nya. Baik, dari saya perwakilan dari proyek planner kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet atau software lainnya. Jadi dengan menggunakan progresi, kita bisa menginput data schedule yang sudah kita rencanakan. Dan hasil output dari progresi itu menyajikan jadwal dengan menggunakan bar chart. Jadi dengan menggunakan bar chart itu lebih memudahkan kita untuk melihat jadwal daripada ketika masih dalam bentuk Excel atau software lainnya. Kemudian bagaimana perencanaan material peralatan, pekerja, dan K3 memudahkan kontraktor dibandingkan metode konvensional. Dari penggunaan software progresi ini menurut kami menjadikan pekerjaan lebih praktis dibandingkan dengan metode konvensional. Bisa di-scroll, Mbak. Kemudian sebutkan kesulitan penggunaan progresi pada tahap perencanaan. Kesulitan di sini kami alami ketika pengisian task list. Jadi ada kebingungan pada bagian harga satuan dan kuantiti. Ketika kita masukkan dengan cara mengcopy dari Excel, itu ternyata nilai bobot satuannya belum bisa keluar, tidak terdeteksi karena adanya kesalahan dalam penggunaan titik koma. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan cara copy dengan format yang sudah benar, itu sudah keluar nilainya tetapi belum sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan cara manual. Kemudian untuk masukan dari tim project planner sendiri, ketika memasukkan task list pada bagian indentation itu, kita tidak sengaja terpencet di bagian panah kanan kiri untuk indentation, dan di indentationnya itu, jadi ketika kolom bagian durasinya sudah dihapus, itu tidak bisa di indentation kembali, sehingga harus mengulang dari awal. Jadi masukan dari kami itu mungkin ada fitur seperti fitur undo pada Microsoft, jadi tidak harus mengulang langkah dari awal lagi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk tim project administrator. Ya, baik, saya perwakilan dari Project Admin akan memaparkan hasil dari evaluasi kami melakukan progresi. Untuk yang pertama, bagaimana pencatatan progres melakukan progresi dibandingkan menggunakan Excel atau WA Group. Jadi bagi kami, cloud teknologi yang digunakan ini memungkinkan pencatatan progres laporan hariannya itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi tidak terpatok kepada pemegang file seperti jika menggunakan Excel pada umumnya. Kemudian sistem yang terintegrasi juga memungkinkan para stakeholder untuk dapat mengecek progres pembangunan di lapangan secara real time, kapanpun dan dari di mana saja. Dan untuk yang kedua, bagaimana pencatatan laporan hari material, peralatan, dan bekerja menggunakan kontraktor dibandingkan cara konvensional. Jadi bagi kami pencatatan laporan harian ini lebih mudah dibaca dan dipahami karena progresi dapat menyediakan sistem yang terstruktur sehingga kontraktor dapat membuat laporan harian yang singkat, padat, dan jelas dibandingkan dengan cara konvensional. Kemudian ada master material, peralatan, dan jenis pekerja yang sudah ada itu membantu pencatatan laporan hariannya sehingga lebih efisien karena pengguna tidak perlu melakukan hal-hal yang bersifat repetitif seperti membuat material, peralatan, dan pekerja kembali. Kemudian lanjut ke nomor 3, bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan kontraktor. Jadi pekerja kontraktor di lapangan dapat mengetahui kendala secara detail sehingga dapat segera dicari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang ada. Kemudian untuk yang nomor 4, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek menggunakan kontraktor. Jadi di sini cuaca buruk itu seperti kita tahu dapat berpengaruh terhadap proses suatu proyek. Nah, dengan sistem
pencatatan cuaca ini dapat ditambahkan dokumentasi visual dapat membantu kerja untuk menganalisa pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya dengan kondisi yang ada. Scroll ke bawah. Baik, untuk nomor 5 terkait dengan subkontraktor. Jadi seperti kita tahu ada sistem yang terintegrasi itu dapat memudahkan general kontraktor dari segi monitoring, di mana general kontraktor ini tidak perlu berada di site proyek pada setiap saat. Jadi tidak perlu juga untuk meminta update berulang kali melalui WA Group ketika ingin mengecek progres dari subkontraktor. Nah, kemudian untuk yang nomor 6 terkait dokumentasi ini, bagi kami sendiri tidak ada halangan pada saat proses mendokumentasinya itu sudah dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kemudian untuk masukannya sendiri, nomor 1 dan 2 ini lebih ke error pada sistem, ini itu sendiri sudah kami sampaikan kepada Mas Ansel kemarin. Kemudian nomor 3 ini dapat dipertimbangkan untuk proyek admin dapat mereset data, sehingga perlu meminta ke owner terlebih dahulu, karena kami beberapa kali melakukan kesalahan sehingga mesti direset dulu sama proyek owner-nya. Jadi kurang lebih masih ada kekurangan kecil, tapi kami yakin just with a little touch itu dapat dioptimalkan sistemnya sehingga tidak terjadi error atau sebagainya. Cukup dari project admin. Ya, terima kasih project admin. Kemudian selanjutnya dari tim project owner yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan metode konvensional. Jadi progresi memungkinkan kontraktor untuk melihat status proyeknya tanpa terkendala kesalahpahaman atau lambatnya komunikasi antar stakeholder. Dikarenakan semua info dan data yang dibutuhkan untuk mengetahui status proyek telah terintegrasi dengan data aktual dalam satu platform dengan cloud sistemnya. Kemudian kontraktor juga tidak perlu menyusun formula Excel dan membuat grafik untuk kebutuhan analisa karena sudah disediakan oleh progresi. Jadi tentu saja untuk dapat mempermudah dan mempercepat waktu untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Kemudian bagaimana dengan status keuangan proyek? Jadi status keuangan proyek dilihat dari perhitungan cost variance. Di awal 3 hari pengerjaan, cost-nya mengalami over budget, tetapi di akhir sudah plus secara signifikan yang berarti cost-nya menjadi under budget. Dengan progresi, hasil analisisnya pun sudah dilengkapi highlight merah dan hijau sehingga membantu sekali dalam melihat periode yang mengalami over budget. Kemudian dengan melihat aktual cost pemasukan dan pengeluaran terdapat surplus keuangan sebesar Rp20.892.500. Kemudian yang ketiga, bagaimana status schedule proyek? Status schedule dilihat dari perhitungan schedule variance bernilai minus semua, ya setidaknya di kelompok kami ya, yang berarti pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan. Sama seperti sebelumnya, hasil analisisnya juga sudah dilengkapi highlight merah dan hijau untuk bisa membedakan periode proyek yang on time terlambat ataupun lebih cepat daripada perencanaan. Kemudian yang keempat, bagaimana status material di akhir proyek terkait kedatangan dan pemakaiannya. Jadi dapat terlihat penerimaan ada yang on time, datang terlebih dahulu, dan ada yang terlambat 1 sampai dengan 3 hari. Jadi dengan progresi bisa terakumulasi langsung status penerimaan material. Namun masih belum ada fungsi sortir untuk menampilkan material yang on time saja atau terlambat saja. Begitu juga dengan status pemakaiannya, dapat terlihat mana yang habis, kurang, atau bersisa, namun juga belum ada fungsi sortirnya. Juga dengan progresi kita dapat melihat total dana yang telah dikeluarkan untuk pengadaan material yaitu sebesar Rp54.267.740. Kemudian yang kelima, bagaimana penggunaan peralatan di akhir proyek. Status mobilisasi peralatan dapat terlihat ada yang on time dan ada yang terlambat 1 hari. Begitu juga dengan status demobilisasi peralatannya, ada yang dikeluarkan on time dan terlambat 1 sampai dengan 8 hari. Juga dapat terlihat total dananya. Kemudian bagaimana monitoring program K3? Monitoring K3 dilakukan dengan menginput masalah safety yang terjadi seperti adanya galian menganga yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Sehingga stakeholder yang berwenang dalam K3 dapat mengambil keputusan dan menanggulanginya. Kemudian bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala pada proyek Anda. Kendala yang terjadi di lapangan seperti banjir dapat diinput dan didiskusikan apa penyebabnya, tanggal kejadian, dan solusi untuk menanggulanginya. Namun saat kendala sudah dianggap terselesaikan, terdapat bug atau crash di webnya, kayak muncul codingan komputer begitu dalam progresi yang mencegah operator untuk meng-close kendala tersebut. Sehingga sampai saat ini proyek berakhir, kendala tersebut sifatnya masih open. Kemudian bagaimana progresi membantu owner memonitor progres subkontraktor. Owner dapat melihat pembagian pekerjaan dikerjakan oleh subkon yang mana, kemudian ada tanggal rinciannya juga, dan
kumulatif pekerjaan yang telah dicapai. Owner juga dapat memantau apakah pekerjaan subkon telah disetujui atau belum dan detail rincian pekerjaan yang dikerjakan masing-masing subkon. Jadi membantu sekali misalkan apabila proyek dikerjakan oleh banyak subkon, jadi owner tidak kebingungan untuk memantau atau menganalisa. Kemudian kesulitan dalam menggunakan progresi yang pertama itu ketika mendaftarkan anggota terkadang ada bug atau crash yang muncul peringatan kolom tidak boleh kosong yang mencegah owner untuk menyimpan data anggota meskipun semua kolomnya itu sudah diisi. Kemudian yang kedua, saat sedang menginput data aktual cost jika tidak sengaja keklik halaman lain muncul warning apakah Anda yakin meninggalkan halaman ini? Setelah saya klik cancel tetapi tetap reload ke halaman lain. Jadi harus mengisi dari awal. Kemudian yang ketiga pada menu full summary terdapat bug atau crash juga pada tombol periode dan sortir di atas tabel-tabel analisanya. Jadi ketika kita ingin mengklik tanggal periode, kalendernya hilang muncul begitu sehingga harus mengetik tanggal, bulan, dan tahunnya secara manual. Kemudian untuk ada fungsi sortir all, is any of, atau is not any of, etc. itu juga tidak berfungsi karena tidak menampilkan hasil yang berbeda. Sehingga untuk misalkan ingin mencari data tertentu untuk dianalisa, owner harus men-scroll dan mencari satu persatu. Kemudian masukan dari tim project owner, full summary-nya ketika diekspor ke Excel itu sudah bagus, sudah ada bentuk bar dan persentase rencana dan pelaksanaan, serta gambar kurva S di bawah tabelnya. Tapi jika memungkinkan, ketika diekspor itu kurva S-nya bisa menyatu atau berdampingan dengan uraian pekerjaan dan bobotnya, kayak di proyek pada umumnya. Jadi misalkan bisa tinggal ngeprint saja kalau misalkan mau melihat kurva S-nya. Sudah, sekian dari tim project owner. Selanjutnya untuk tim subkon yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya David dari tim subkontraktor ingin mempresentasikan dari tim kami bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Jadi dengan menggunakan progresi, pekerjaan subkontraktor bisa terorganisir dengan adanya table test untuk mengisi perencanaan dan laporan setiap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada Gencon. Progresi menyediakan ruang dengan fitur yang lengkap dalam proses pengajuan progres pengerjaan serta beberapa tenaga kerja yang ada di lapangan pada hari itu. Kemudian kesulitan apa yang dalam menggunakan progresi ini untuk menganalisa yaitu mungkin saat proses input laporan harian, progres pekerjaan yang dilakukan sedikit membutuhkan kinerja ekstra. Misalnya dalam pengecatan tembok, yaitu subkontraktor harus menghitung persentase penyelesaian pengecatan tembok dulu, mengukur tembok yang sudah dicat. Tapi setelah itu nggak ada kesulitan yang lain yang berarti. Kemudian kurangnya info pekerjaan yang termasuk critical path, sehingga jadi kemungkinan kita sebagai subkon masih bisa salah dalam pengerjaan yang harus diprioritaskan. Bisa di-scroll. Sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan sebagai subkon, yaitu tidak ada kolom untuk menjelaskan kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Jadi mungkin sebagai nanti pelengkap data dari subkon mungkin bisa nanti biar kalau ada kolom tersebut kita bisa menjelaskan juga mungkin kalau kendala misalkan ada keterlambatan atau bagaimana. Kemudian masukan dari tim subkon, progresi mungkin bisa menandai pekerjaan yang termasuk critical path. Jadi subkon tidak salah dalam memilih pekerjaan yang harus diprioritaskan. Terus menambahkan kolom kendala agar bisa dilaporkan lebih lengkap pekerjaannya. Kemudian lebih baik jika kolom foto ditempatkan di bawah skop pekerjaan secara langsung agar foto tersebut lebih detail. Ini foto bagian di pekerjaan yang mana. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, ini kelompok 1 kan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi kelompok 1, luar biasa. Kelihatannya sudah hampir menyentuh seluruh elemen-elemen dari progresi ini udah hampir bener lah semuanya ya. Dan beberapa masukan saya juga terima kasih, sangat bermanfaat bagi kami, sudah kami catat. Jadi pada saat teman-teman presentasi saya cepet-cepetan nulis di sini.
ada beberapa masukan yang benar-benar kita harus evaluasi, namun ada beberapa juga beberapa hal yang kita harus klarifikasi mengenai bagaimana konsep dari progresi itu sendiri. Oke, ini supaya nggak numpuk dari kelompok 1 langsung saya review ulang dari awal. Ini mengenai titik dan koma, itu sudah di dalam radar kami untuk kami segera evaluasi, dan saya rasa kemarin kelihatannya Dani sudah mengerjakan ya titik dan koma. Nanti kita cek lagi sama-sama. Kalau indentation sesuai dengan yang di Microsoft Project yang istilahnya secara visual cuma tinggal digeser-geser ya, bukan secara manual, itu juga berada di radar kami untuk segera dibuat yang visual, karena kita juga menyadari dengan manual itu ada beberapa kendala pada saat kita insert, itu seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Lalu proses saving sering itu saya nggak tahu, saya mesti monitor lagi karena ini sering disampaikan dan kita sudah membuat format auto save sebetulnya setiap berapa menit sekali. Nanti kita cek kembali apakah itu masih sudah efektif atau belum. Cuaca tidak bisa di save ya pada saat mengisi cuaca ya tadi ya. Kita evaluasi kembali. Lalu project admin, apakah bisa untuk mereset data? Sementara ini masih belum, karena sementara asumsi kami adalah, jadi sebetulnya gini, pada saat simulasi pelatihan kita ini, yang sebagai owner itu kan biasanya kan sebagai super admin. Super admin ini adalah di mana dia bisa mengakses dan mengakses seluruh porsi dari project planner, project admin maupun subkon. Sebetulnya seperti, nah biasanya itu dipegang sama project manager, bukan sebagai owner. Namun untuk simulasi pelatihan dengan teman-teman di universitas itu kita namakan title-nya owner gitu. Jadi supaya ada seseorang yang mempunyai akses seluas-luasnya terhadap seluruh data di progresi. Namun di realitanya sebetulnya itu aksesnya justru general contractor yang project manager. Jadi owner itu sebagai stakeholder, dia cuma bisa lihat aja sebetulnya. Cuma dalam pelatihan ini kita buat. Nah, kenapa kok itu harus meminta izin dari super admin atau dalam kasus ini adalah owner? Jadi itu untuk memastikan bahwa yang mengisi laporan harian itu akurat gitu. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian laporan harian di hari pertama, di realitanya itu memungkinkan bagi seseorang untuk tidak mengulang mengisi yang salah itu di hari selanjutnya. Jadi hari pertama mungkin dibiarkan salah, tapi tidak dikoreksi. Di hari kedua itu disesuaikan. Itu memungkinkan sekali. Tapi kalau misalnya kontraktor ini ingin memperbaiki di hari pertama, maka memang langkah yang harus dilaksanakan adalah meminta super admin untuk memberikan akses untuk di-reset. Sehingga dia melakukan pengisian ulang hanya untuk 1 hari. Nah, yang teman-teman melakukan riset selama beberapa hari, itu biasanya di realitanya itu tidak dilakukan. Kenapa kok demikian? Jadi kita itu berusaha untuk menjaga apa yang diisi itu secara ideal itu kalau misalnya salah pun terbatas harinya. Jadi 1 hari aja. Jadi untuk misalnya nih kita mengerjakan progres di lapangan 10%. Tapi di laporan harian kita mengisinya misalnya cuma 6%. Oke, saya sebagai kontraktor saya nggak mau merubah laporan harian saya. Tapi di lapangan misalnya tetap 10% kan progresnya. Oke, saya di hari kedua, di progres hari kedua, saya tambahkan progres dari hari pertama. Jadi terjadi penyesuaian. Jadi hari kedua itu progres akhirnya itu tetap sama gitu. Tapi datanya saja yang kita sesuaikan gitu. Nah, apabila seorang kontraktor ini idealis, dia enggak, saya mau yang hari pertama tetap 20%. Misalnya dia berpikir demikian. Boleh dia meriset. Tapi dia harus meminta izin dari si project manager melalui super admin itu. Nah, kalau di kasusnya
simulasi pelatihan ini si owner gitu. Jadi memang sangat penting bagi kami pada saat mengisi laporan harian itu membutuhkan data yang akurat sehingga hasil yang nanti dikeluarkan dianalisa itu akurat gitu. Jadi tidak bisa juga tumpang tindih antara satu orang dengan yang lain itu datanya ini sehingga menyebabkan data ini tidak akurat gitu. Nah itu konsep dari reset data yang kenapa sementara ini tidak bisa dilakukan oleh project admin itu kan yang perannya di sini itu justru mengisi laporan harian gitu. Jadi dia tetap harus minta izin sama si project manager sebagai pemegang akses super admin. Sementara ini per hari ini. Lalu bug atau crash pada kendala nanti kita evaluasi. Bug atau crash pada kolom yang tidak boleh kosong walaupun sudah diisi kembali beberapa kali itu memang harusnya itu dia langsung mengarah kepada kolom yang harusnya diisi, yang kosong itu di mana. Jadi itu nanti akan ada tool bantuan bagi teman-teman untuk langsung diarahkan ke bagian mana yang harus diisi. Itu sudah tercover di beberapa bagian, namun mungkin belum semuanya. Lalu actual cost masuk dan reload ke halaman lain, ini saya masih kurang paham, mungkin nanti bisa di-share screen dan bukan seperti apa sih, supaya kita juga sama-sama tahu. Lalu kalender ya, dari kalender is any off juga tidak berfungsi, nanti tolong juga teman-teman bisa bikin menunjukkan supaya kita juga bisa langsung revisi ya. Tidak ada critical path pada subcon memang karena subcon ini sekarang prinsipnya dia hanya mendapatkan akses untuk approval atau untuk approval pekerjaan dia, gitu. Mereportkan progres dia dan proses approval yang diajukan subkontraktor ke general kontraktor. Jadi kalau misalnya si subkontraktor ingin mengelola proyeknya dengan baik, maka dia akan membutuhkan seluruh fitur yang ada di progresi, bukan hanya approval, tapi dia harus bisa juga merencanakan schedule, material, peralatan, dan lain sebagainya. Artinya dia harus mendapatkan akses ke langganan langganan regulernya si progresi itu sendiri. Jadi yang kita sekarang punyai untuk aksesnya si subkon yang sekarang ini adalah hanya untuk melaporkan progres kepada kontraktor untuk diminta approval-nya untuk nanti diajukan invoice-nya gitu. Sementara itu fungsinya seperti begitu yang di subkon. Tapi kalau dia mau mendapatkan akses untuk pengelolaan yang sama seperti general kontraktor, dia harus berlangganan gitu. Platform progresi ini. Lalu selanjutnya adalah kendala lapangan subkon, ini bisa diakomodasi. Jadi nanti yang mengisi kendala lapangan itu bukan hanya general kontraktor, tapi subkon juga bisa. Lalu foto di samping progres supaya ini kita sedang buat supaya lebih detail kan, supaya lebih dalam, ini bisa di akomodasi, kita sudah nangkep ini, sedang dibuat, sedang dalam proses. Oke, kurang lebih demikian mungkin dari teman-teman yang tadi ingin menunjukkan, kalau misalnya berkenan untuk share screen, menunjukkan actual cost, reload, dan is any off, itu yang tidak berfungsi, monggo. Kalau misalnya mau di share screen juga nggak masalah, bisa. Yang untuk reload itu ternyata bukan di actual cost, tetapi di planner atau admin gitu, saya lupa. Benar. Saya share screen saja. Kan ini,
Ya. Oh, yang itu saya belum menemukan, tapi kemarin ada sempat keluar. Kemudian lanjut yang lain dulu saja. Is any of, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang menyusul bisa disampaikan di grup, di screenshot atau ditunjuk. Iya. Ya, nggak apa-apa. Terus yang Is any of, analisa, ya, is any of, itu pagi ini saya cek udah berfungsi, tapi semalam tidak berfungsi yang di full summary. Yang task ini, misalkan konten bongkar, itu sudah berfungsi. Start with buang. Ini nggak berfungsi. Start with buang, nggak ada. Atau harus diketik nomornya begitu, Pak? Soalnya ada tas yang buang bongkaran gitu. nanti kita coba evaluasi karena ini pilihannya terlalu banyak. Mungkin kita nanti kerucutkan menjadi apa saja yang atau relevan. Jadi semuanya, karena semuanya juga akhirnya jadi membuat kita sendiri. Gitu. Ya, kemudian yang periode ini ketika diklik dia hilang timbul gitu, Pak, kalendernya. Malah nggak bisa ya. Iya, jadi munculnya kalau misalkan diketik manual 19 Juni 2021. Oke. Dan itu harus 3 huruf gini. Gitu, Pak. Bisa aja. Kemudian ada ini tipe atau bagaimana ya, saya kurang tahu juga. Status pekerjaan. Pasti tipe itu. Ya, itu. Yang ini sudah berfungsi sesuai person in charge-nya, ya itu aja. Kemudian CEO ini cara seleksinya gimana ya, Pak? Kalau misalkan kita mau lihat yang minus aja atau yang plus aja, apakah bisa? Harusnya bisa. Kalau misalnya ada, saya terus terang belum pernah menggunakan semuanya kalau saya pribadi ya untuk itu ya. Cuma mungkin kalau Dani ada di sini dia bisa bantu sih. Saya terus terang nggak menggunakan seluruh fiturnya. Tapi nanti saya untuk seluruh status ya, intinya status filter itu fungsinya harus kita kerucutkan dan kira-kira seperti apa penggunaannya kan gitu kan. Ya. Ini konteksnya udah saya ketik minus, misalkan mau ngeliat yang minus aja, dia yang positif tetap muncul. Terus lagi ya. Terima kasih. Saya jujur aja masih belum pernah menggunakan itu semuanya. Tapi teman-teman coba sampai selevel itu, saya terima kasih. Kemudian yang ekspor Excel itu ketika proyeknya analisanya diekspor, dia kan begini, Pak. Kurvanya ada di bawah sini. Memungkinkan nggak, Pak, kira-kira kurvanya di sini, di berdampingan gitu sama tas dan bobotnya, harga dan lain-lain. Itu kan bisa dipindah kan sebetulnya. Iya, memang bisa dipindah secara manual. Maksud saya ketika kita ekspor langsung pindah gitu. Mungkin masukkan aja. Seharusnya kalau dia mau pindah bukan pindah di samping sebetulnya. Dia harus pindah di jadi kalau misalnya kita buat itu manual ya.
Itu Iya. kan kurva S itu kan 0 sampai 100 nih bobotnya dari Mm-mm. sedangkan di Excel itu sudah ada perhitungannya rencana pelaksanaan itu kan per kolomnya itu kan merupakan satu hari tanggal kan itu. Jadi Iya. sebetulnya misalnya dia mau diplot berdasarkan gambar Excel, Iya. informasi dari Excel, dia itu bukan berada di samping, tapi berada di jadi titik nolnya si kurva S itu berada di hari pertamanya kolom hari pertama, kolom hari pertama, dan titik terakhirnya si kurva S itu berada di hari terakhirnya pekerjaan. Iya, di tengah-tengah sini kan, Pak. Yes, berada di tengah itu sendiri. Jadi bukan event di samping. Iya, Iya, supaya nggak harus nata lagi gitu ke sini, bla bla bla. iya, bisa dipertimbangkan ya. Cuma itu eh, memang pertamanya dibuatnya memang bukan untuk fungsi seperti begitu sih, hanya sebagai suatu fitur yang tapi bisa kita pertimbangkan. Ya, Pak. Udah ya. Kemudian yang untuk material juga apa namanya? Nggak bisa kita lihat, kita mau lihat yang terlambat yang mana aja, yang tepat waktu yang mana, itu masih belum ada sortirnya di sini. Bisa, Kak, lihat bawah, coba di scroll bawah. Ya, Ya, bukan yang ini, yang di ini. bukan yang bar slider yang paling luar. Nah, itu full summary. Di sini aja sih. Jadi kalau misalnya nggak langsung lihat color codingnya itu aja sih. Oh iya, harus scroll manual satu-satu berarti ya, Pak? Ya. Ya itu dulu mungkin, Pak, dari kelompok 1. Oke, paham. Saya berhenti share screen ya, Pak. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Luar biasa kelompok 1. Lanjut ke kelompok 3 ya berarti ya. Iya, Pak. Mas Mbak, teman-teman dari kelompok 3 mungkin bisa dilanjut. Sudah siap belum kelompok 3? Mau langsung lompat ke kelompok 4 baru kelompok 3? Sudah siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsha Melia, perwakilan dari Project Owner Kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari progresi kami. Saya izin share screen. Ya. Untuk yang pertama, langsung dari Project Planner. Dipersilakan. Ya, halo selamat pagi Mas, Mbak, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Gajda. Di sini saya perwakilan dari Project Planner ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi. Yang pertama itu ialah bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel, spreadsheet, atau software lainnya. Yang pertama itu ialah lebih terjadwal dan akurat
karena Progresi memiliki sistem push notifikasi yang meminimalisir terjadinya kelupaan manajer proyek untuk input data. Yang selanjutnya yaitu lebih mudah mengatur jadwal pekerjaan karena hanya memasukkan data yang diperlukan, kita menjadi tahu tahapan atau alur pekerjaan proyek dari awal hingga selesai, serta terlihat diagram alur pekerjaannya. Yang selanjutnya, bagaimana perencanaan material, peralatan, pekerjaan, dan K3 memudahkan kontraktor dibandingkan metode konvensional. Yang pertama itu ialah keunggulan menggunakan software Progresi dibandingkan metode konvensional ialah data-data perencanaan material, pekerja, peralatan, dan K3 lebih mudah dikalkulasikan, diawasi, dan dimodifikasi apabila terjadi perubahan data. Dengan begitu, kontraktor dapat dengan mudah menjalankan proyek sesuai perencanaan dan keinginan klien. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam penggunaan Progresi pada tahap perencanaan. Yang pertama yaitu ketika satu anggota sedang login, anggota lainnya tidak bisa login secara bersamaan, sehingga tidak dapat mengerjakan secara bersama atau real time. Yang kedua yaitu ada beberapa kolom yang harus memasukkan data secara manual atau tidak dapat dikopas, sehingga jika datanya sangat banyak itu sangat menyulitkan untuk input datanya. Yang ketiga yaitu kurangnya pedoman cara pemakaian atau penggunaan Progresi, khususnya untuk yang role planner itu. Selanjutnya, masukan dari tim project planner yaitu yang pertama, sebaiknya bisa digunakan oleh maksimal 2 akun untuk role yang sama, sehingga dapat mengerjakannya secara bersama atau secara real time. Yang kedua yaitu sebaiknya untuk semua kolom dapat diinput secara kopas dari Excel, sehingga lebih memudahkan planner memasukkan data-data yang berasal dari Excel. Yang ketiga yaitu sebaiknya dibuatkan guidebook atau video penggunaan Progresi secara step by step, sehingga memudahkan pengguna dalam memakai dan merencanakan. Sebenarnya untuk yang video ini saya sudah lihat yang di awal-awal web itu sudah ada ya untuk yang cara untuk plannernya. Tapi itu menurut saya ya, jika saya itu masih awam banget, itu juga sebenarnya belum paham gitu. Jadi harus lebih dirincikan lagi gitu videonya step by stepnya. Ya, sekian dari project planner. Untuk selanjutnya bisa dari tim project administrator. Ya, makasih. Sekarang saya bakal menjelaskan tentang tim project administrator. Yang pertama yaitu bagaimana pencatatan progres menggunakan Progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet atau WA. Dari kelompok kami sendiri 3 poin. Yang pertama itu progres dapat terpantau dalam persentase yang sudah terhitung oleh sistem. Lalu yang kedua dapat dikerjakan dimanapun oleh orang yang memang diplotin di tim project atau sendiri. Lalu yang ketiga dapat dicek saat real time baik di lapangan atau sedang tidak di lapangan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu bagaimana pencatatan laporan harian, material, peralatan dan pekerja memudahkan kontraktor dibandingkan secara konvensional. Dari kami sendiri sudah diberikan template yang memudahkan pencatatan laporan dalam laporan material, peralatan dan pekerja itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana pencatatan kendala Progresi memudahkan kontraktor. Nah, di Progresi sendiri dari kami melihatnya udah ada opsi nih pencatatan kendala yang dapat dilihat sama semua anggota project itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kendala bisa langsung dicatat dan solusinya bisa langsung dicari saat itu juga. Lalu yang keempat, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek yang memudahkan kontraktor. Nah, dalam proyek sendiri itu kan cuaca pengaruh ya dalam kelangsungan proyek. Nah, dengan adanya aplikasi ini, penyebaran informasinya tuh ke teman-teman proyek admin yang lain tuh lebih gampang karena ada slot buat masukin kondisi cuaca dengan cara dokumentasi visual itu.
Next, boleh nomor 5. Nah ya, progresi membantu kontraktor memonitor progres subkontraktor. Dengan adanya laporan yang mudah diakses, fase, laporan kendara, biaya, dan lain-lain, itu sangat membantu pekerja untuk memonitor teman-teman subkontraktor itu sendiri. Lalu untuk kesulitan penggunaan progresi di tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan dari kami sendiri belum menemukan adanya kesulitan. Nah, untuk masukan proyek untuk tim proyek administrator itu kadang banyak bug-bug yang terjadi dalam proses penyimpanannya, sehingga emang kadang butuh waktu, dan sebaiknya bug ini lebih dioptimalkan untuk kelangsungan ke depan. Ya, mungkin itu dari tim proyek admin. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari tim project owner yang diwakilkan oleh saya sendiri, untuk fitur analisa progresi untuk status proyek dibandingkan metode konvensional yang kami pantau, yaitu grafik S-curve yang langsung tersedia dapat mengontrol proyek dengan lebih mudah, lalu dapat mengontrol laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta akurat karena langsung terhubung dengan data-data dari project admin dan planner. Pengontrolan juga lebih mudah, baik untuk pekerja, jenis pekerja, material, kendala, dan cuaca yang terjadi saat pelaksanaan proyek, dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk status keuangan proyek, dilihat pada cost varian kelompok kami, tidak ada over budget dalam proyek. Untuk status schedule proyek mengalami keterlambatan pada tanggal 25 sampai 26 Juni. Untuk status material, kedatangan dan pemakaian sudah sesuai jadwal, dan penggunaan peralatan juga tepat waktu. Untuk monitoring program K3 sendiri, kendala ini tidak muncul di analisa proyek kelompok kami. Namun saya sendiri sebagai ketua project owner bisa melihatnya dalam data master. Sudah dimasukkan, namun ketika dianalisa proyek, kendala ini tidak muncul. Untuk di kendala ini sudah terdeskripsikan dengan baik, mulai dari solusi, tanggal kejadian, penyebab, dan lain-lainnya. Untuk owner memonitor progres subkontraktor, ini bisa lebih mudah karena bobot target pekerjaan dapat termonitor dengan baik, serta laporan harian yang dikerjakan oleh subkontraktor. Untuk kesulitan penggunaan progresi terdapat dari masing-masing role yang terlambat dan tidak sesuai input, jadi agak sulit untuk menganalisa proyek, serta diperlukannya riset oleh tim project owner sehingga pengerjaannya agak terhambat. Untuk masukan dari project owner, kami pengen dari hal-hal yang dianalisis dan ada link pekerjaan ke masing-masing role, sehingga mempermudah project owner untuk mengingatkan pihak mana yang terlambat melakukan update. Dan saat mengisi actual cost, itu kolom tanggal harus diisi manual, dan juga saat ingin mengisi cost kolom tertentu tidak sesuai dengan yang ingin diisi di actual cost. Untuk selanjutnya dari tim subkontraktor. Baik, untuk laporan dari tim subkontraktor akan saya bacakan. Yang pertama, terkait bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Itu kalau menurut tim subkontraktor lebih mudah dan efisien, karena progresi sendiri memberikan fitur untuk melaporkan progres pekerjaan tiap harinya. Kemudian terkait proses input daftar pekerjaan juga mudah dan bisa menyesuaikan dengan perakiraan volume yang dibutuhkan. Kemudian dalam pelaporan harian juga dilengkapi fitur di mana nantinya general kontraktor maupun subkon bisa mengetahui persentase atau capaian progres di tiap pekerjaan, jumlah pekerja maupun foto atau kondisi real di lapangan. Kemudian tidak hanya hal tersebut, dalam laporan harian subkontraktor juga dilengkapi fitur notification apakah laporan harian tersebut mendapatkan approval dari pihak project admin ataupun masih ada hal yang perlu direvisi. Kemudian yang kedua, terkait bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Di sini progresi membantu subkon dalam proses input pekerjaan dan subpekerjaan
di tiap harinya sehingga dalam proses pengajuannya itu lebih runtut dan teratur. Kemudian untuk produktivitas di tiap pekerjaan juga dapat lebih mudah diawasi karena sudah secara otomatis terhitung apabila subkon melaporkan capaian hariannya. Kemudian yang ketiga, kesulitan penggunaan progresi untuk analisa proyek itu sejauh ini belum ada karena analisa produktivitas tiap pekerjaan dapat dengan mudah diawasi dan dibandingkan dengan bobot target melalui persentase tiap pekerjaan yang tertera atau sudah melalui proses pelaporan. Kemudian yang keempat, terkait kesulitan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan itu, sejauh ini juga belum ada dikarenakan bobot harian dari tas atau pekerjaan yang diinput dapat dengan mudah ditambahkan dan diajukan. Kemudian terkait masukan dari tim subkontraktor sendiri itu sebaiknya dalam proses input bobot harian mungkin bisa dilengkapi fitur copy paste atau import file dari Excel sehingga lebih memudahkan apabila tas atau pekerjaan yang dilaporkan itu banyak. Kemudian sebaiknya juga dilengkapi fitur autosave untuk meminimalisir kesalahan dan mungkin mempercepat proses pihak project admin untuk approval-nya seperti itu. Kurang lebihnya sekian dari tim subkontraktor. Baik, sekian dari kelompok 3 untuk laporan progresi, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Ini ada beberapa catatan yang saya perlu kembali untuk evaluasi dan klarifikasi. Kita mulai langsung dari project planner. Terima kasih banyak ya kelompok 3 atas masukannya. Oke, mulai dari planner. Jadi project planner tidak bisa melakukan login secara bersamaan. Itu betul sekali karena ini konsepnya ya. Konsepnya itu adalah perencanaan itu mempunyai satu lembar yang diisi bersama-sama. Jadi akan sangat beresiko sekali apabila seseorang itu memasukkan secara bersama-sama. Makanya ini kita sambil lengkapi juga dengan log. Log waktu artinya pada saat seseorang melakukan login dan mengakses, lalu orang selanjutnya akan mengetahui siapa orang sebelumnya yang mengakses. Jadi dia mengerti bagiannya itu apa saja. Namun kita masih belum berpikir apabila perencanaan itu dipecah. Misalnya yang bagian scheduling itu siapa, yang bagian material itu siapa, yang bagian peralatan ini bisa menjadi suatu masukan bagi kita untuk bisa memecah role. Tapi kita masih lihat kembali karena itu semuanya masih dimasukkan dalam satu halaman yang sama. Sedangkan kalau laporan harian itu masih bisa terbagi-bagi gitu, berdasarkan role-nya masing-masing. Coba kita pertimbangkan. Ini sambil saya catat ya. Oke, lalu data tidak bisa di copy paste. Yang planner ini mungkin nanti bisa ditunjukkan sambil disiapkan. Saya nggak tahu karena formatnya itu untuk mengisi halaman pelaporan itu perencanaan itu bisa di copy paste harusnya. Jadi per kolom minimal itu bisa di copy paste. Nah, coba nanti mungkin bisa ditunjukkan yang mana yang tidak bisa di copy paste. Seharusnya itu bisa gitu. Nanti sambil kita juga cross check dari internal kita mana yang tidak bisa di copy paste. Tapi untuk membantu itu mungkin bisa nanti sambil ditunjukkan. Role lebih dari satu planner itu sudah dilakukan karena untuk melakukan planning itu bisa dilakukan lebih dari satu planner. Lalu untuk tadi dari ketua tim perencanaan untuk melihat step by step-nya ya masih kurang jelas ya, itu dari YouTube itu sebaiknya lihatnya itu yang playlist. Jadi di website kami di bagian perencanaan itu ada watch on YouTube, itu ada playlistnya khusus untuk perencanaan dari modul 1.1 sampai
seterusnya. Jadi perbagian-perbagian mulai dari ngisi masternya, lalu mulai assign dari RAB-nya, RAP-nya ya, RAP-nya semuanya kelihatannya sudah saya pernah cover di video tersebut. Jadi coba untuk dilihat kembali. Jadi videonya itu bukan yang di Instagram yang cuma highlight itu ya, tapi ada step by step-nya itu di channel YouTube kami, di Progresi Indonesia, channel YouTube kami. Itu semuanya kalau kita menuju ke video dan playlist untuk perencanaan itu semua ada modulnya satu-satu. Lalu penyimpanan save laporan harian yang memakan waktu, oke ini kita evaluasi. Lalu selanjutnya dari project owner tidak muncul di owner, padahal kendalanya sudah diisi oleh project admin, kita evaluasi Bu. Lalu yang poin nomor 2-nya, mohon maaf saya agak lost itu tadi, sampai mana soalnya saya tadi sambil lihat di file yang dikirim ke email kami itu masukannya masih belum selengkap yang tadi disampaikan tim project owner. Kelompok 3 nanti bisa ditunjukkan kembali atau dibacakan kembali. Lalu dari tim subkon, import file Excel, copy paste dari untuk subkon itu seharusnya bisa ya. Jadi copy paste dari Excel itu bisa dilakukan untuk perencanaan subkontraktor, untuk RAB subkontraktor. Lalu auto save untuk subkon kita pertimbangkan. Kita bisa akomodasi. Baik, mungkin kelompok 3 tadi bisa mau ditunjukkan data yang tidak bisa dikopas, sama yang paling penting ini saya belum nangkep yang bagiannya project owner, poin nomor 2. Poin nomor 2 saya masih belum paham. Mungkin bisa di share screen atau dijelaskan kembali. Saya dari project planner ingin menunjukkan Pak. Ya. Mohon izin untuk share screen Pak. Boleh, silakan. Kalau dari saya tuh yang agak-agak yang lumayan ribet Pak, yaitu di yang masalah ini nih Pak, yang ada yang 0, min, terus ada yang plus, kan itu harus manual Pak ya. Nah itu sebaiknya harusnya itu langsung aja kan di Excel kan juga sudah dibuatkan untuk kolomnya Pak, yang 0 berapa sampai akhir. Nah itu harusnya untuk lebih gampang tinggal di kopas. Kan kalau di software kan harus manual Pak ya, harus diganti begini, terus kalau pengen min pencet min, kalau mau plus pencet plus, begitu Pak. Nah itu kalau untuk data yang sedikit itu mungkin masih bisa ya Pak ya, agak-agak mudah gitu. Tapi kalau datanya banyak Pak, itu lumayan sih Pak, ribet gitu. Baik. Ada lagi? Sorry. Itu aja sih Pak untuk yang kopas-kopas. Ya. Kalau kopas saya rasa harusnya bisa dikopas semua. Cuma kalau plus min itu kan memang fitur tambahan. Jadi seharusnya hubungan antar satu task dengan task yang lain itu menggunakan hubungan early start, early finish. Artinya pekerjaan B itu hanya bisa dimulai setelah pekerjaan A itu berakhir. Jadi early start, early finish. Kalau teman-teman sudah melakukan kelas penjadwalan kan. Nah, tapi plus atau minus itu fitur tambahan untuk overlap. Bisa overlap atau penundaan. Jadi overlap itu artinya pekerjaan B itu tidak harus menunggu sampai pekerjaan selesai. Pekerjaan A-nya ini misalnya 5 hari. Sudah bisa dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan B di overlap di hari ketiganya pekerjaan A. Nah, jadi minusnya minus 2. Jadi itu fitur tambahan. Begitu pula kalau misalnya kita mau melakukan pekerjaan B hanya bisa dikerjakan 2 hari setelah pekerjaan A selesai.
Mungkin gara-gara ada suatu aktivitas penerimaan material yang harus dipanjangin 2 hari. Tapi pekerjaannya A-nya harus selesai dulu nih. Jadi mungkin pada saat nih ya kita mau apa namanya, saya nggak kepikiran ada aktivitas apa ya. Misalnya kita mau ngecor plat lantai 2, itu kita harus melakukan bongkar dulu untuk lantai 1-nya. Dibutuhkan waktu 2 hari untuk membongkar misalnya. Jadi pekerjaan plat lantai 2 itu hanya baru bisa dimulai dikerjakan setelah pekerjaan lantai 1 ini bekistingnya dibongkar dulu nih 2 hari. Tapi kan itu nggak kelihatan gitu kan di penjara. Nah itu bisa kita kasih plus 2 gitu, plus 2 hari dari, jadi pekerjaan B itu plus 2 hari misalnya. Itu bisa kita lakukan secara manual. Jadi itu fitur tambahan itu. Kalau copy paste saya rasa sih harusnya bisa. Cuma nanti kalau misalnya memang dirasa masih nggak bisa, nanti bisa diinfokan ke kami, ke Dani gitu, di mana yang nggak bisa. Gitu. Dari project owner ya tadi mau menunjukkan yang poin nomor 2-nya tadi saya belum nangkep. Baik Pak, saya izin share screen. Ya. Ini Pak, dari tanggal kurang lebih sama dari kelompok 1, tanggal harus diisi manual. Lalu saat saya ingin mengisi supplier material, ini kolom yang saya ingin isi itu malah ke sebelahnya Pak. Jadi yang terisi malah di deskripsi, bukan di supplier. Jadi saya manual juga ngisinya. Sorry, kembali lagi, kalau misalnya ini mau copy paste maksudnya, mau copy paste. Iya Pak. Oke, ini dulu rasanya pernah masalah. Jadi pada saat saya ngopinya di deskripsi, tapi keluarnya di supplier gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi kolomnya tidak sesuai dengan yang saya ingin isi. Oh siap. Baik, terima kasih banyak. Baik Pak. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 3. Kalau nggak ada, kita langsung menuju ke kelompok 4. Sudah cukup Pak dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas partisipasinya. Baik Pak. Kelompok 4, monggo bisa dimulai. Mungkin saya izin share screen ya Pak. Ya. Ya mungkin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Permana, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mungkin bisa dimulai dari project planner-nya dulu. Monggo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tim project planner ingin menyampaikan evaluasi dan apa saja sih kendala dari tim project planner selama menggunakan aplikasi progresi ini. Yang pertama, bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet atau software lainnya. Di sini kami mendapat karena memiliki fitur-fitur yang mampu membantu mengoptimalkan dan mengotomatisasi perhitungan-perhitungan krusial dan penjadwalan pengerjaan sebuah proyek. Jadi aplikasi progresi ini sangat memudahkan kontraktor dibanding menggunakan Excel spreadsheet. Kemudian yang kedua,
bagaimana perencanaan material, peralatan, pekerja, dan K3 memudahkan kontraktor dibandingkan metode konvensional. Perencanaan material, peralatan, pekerja, dan K3 sangat memudahkan kontraktor dalam memonitornya, karena dalam progresi menampilkan dengan lengkap tanggal masuk dan keluarnya hingga biaya yang akan dikeluarkan. Untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga, perencanaan. Yang pertama, terkadang web sedang error dan sempat menyusahkan untuk mengisi beberapa part seperti data master material. Yang kedua, atau orang yang baru memakai fitur-fitur progresi pada tahap perencanaan, yaitu harus mengisi peralatan dan material serta pekerja secara satu persatu di setiap task. Kemudian harus diteliti mengefisienkan pengerjaan task agar tidak mengisi satu-satu, dan ketiga memperbaiki web agar lebih baik lagi. Oke, sekian dari tim Project Trainer. Bisa dilanjutkan untuk stakeholder selanjutnya. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke tim Project Administrator. Silakan. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Saya perwakilan dari tim Project Admin kelompok 4. Langsung saja untuk yang pertama itu, bagaimana pencatatan progres menggunakan progresi, memudahkan kontraktor. Itu pencatatan progres menggunakan progresi sangat memudahkan dengan fitur yang disediakan dan tampilannya enak dilihat sehingga tidak membingungkan, sehingga penyampaian progres menjadi optimal dan efisien. Untuk yang kedua itu bagaimana pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja memudahkan kontraktor dibandingkan cara konvensional atau lama. Pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja melalui progresi memudahkan kontraktor karena yang diinput sangat detail, mulai dari biaya sampai jumlah unit yang tersedia. Yang ketiga itu bagaimana pencatatan kendala dengan progresi menggunakan kontraktor. Untuk pencatatan kendala, memudahkan kontraktor itu untuk mengetahui apa, bagaimana, siapa, hingga kapan kendala yang terjadi di lapangan, dan juga kendala safety. Selanjutnya itu pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek. Untuk pencatatan cuaca dan dokumentasi visual itu memudahkan kontraktor untuk mengetahui kondisi real di lapangan. Yang kelima itu, bagaimana progresi membantu general kontraktor memonitor progres administrasi, maksudnya itu. Di progresi ini, progresnya itu sudah sangat detail. Jadi, general kontraktor hanya harus mengecek dan menyetujui untuk merevisi progres. Dan yang keenam itu, kesulitan penggunaan progresi pada tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan. Untuk kesulitan itu dari kami ada 3. Yang pertama itu web yang terkadang error menyulitkan untuk penginputan data. Yang kedua itu fitur yang ada terlalu sulit dioperasikan bagi orang awam. Jadi itu harus diajarkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu untuk penginputan data dokumentasi kegiatan harian lapangan ini sangat banyak yang harus diperhatikan dengan detail agar tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir itu masukan dari tim Project Admin. Yang pertama itu mengoptimalkan sistem web untuk meminimalisir error yang terjadi. Dan yang kedua itu sarannya itu untuk menambahkan fitur cross-check untuk revisi data yang salah saat proses penginputan. Sekian dari tim Project Admin, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke Project Owner. Silakan Rehan, mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim Project Owner akan menjelaskan hasil presentasi kita di seperti ini. Pertama, bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan metode konvensional. Dari kami ini, tampilan yang ada pada fitur analisa progresi mempermudah
untuk mengetahui atau memantau status proyek dibandingkan metode konvensional, atau bisa dibilang itu user interface-nya enak dilihat lah. Lalu pada fitur ini detail proyek yang ada dapat terupdate secara berkala. Selain itu, tampilan yang ada juga terlihat rapi sehingga mempermudah pada saat membaca data yang ada. Kedua, bagaimana status keuangan proyek? Di hasil kelompok kami ini, status keuangan proyek apabila dilihat dari sudut pandang harian memiliki kendala pada tanggal 19 Juni saja, di mana pada tanggal tersebut terjadi over budget sebanyak sekitar 5 juta rupiah. Namun setelah tanggal 19, keuangan proyek sudah menjadi under budget, ditunjukkan dengan biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 26 Juni di bawah budget yang direncanakan. Secara keseluruhan, biaya proyek yang dikeluarkan secara aktual bisa sedikit daripada biaya proyek yang direncanakan sebelumnya. 3. Bagaimana status schedule proyek? Untuk dari kelompok kami ini, status schedule proyek kami sendiri selesai tepat waktu, yaitu pada tanggal 26 Juni 2021. 4. Bagaimana status material di akhir proyek? Beberapa material ada yang tidak diterima sehingga tidak ada biaya yang keluar atau cost-nya tidak keluar. 5. Bagaimana penggunaan peralatan di akhir proyek? Untuk penggunaan peralatan di akhir proyek sendiri terdapat beberapa peralatan yang tidak dimobilisasikan. Lalu pada akhir proyek, peralatan yang ada tidak ada yang selesai didemobilisasi. 6. Bagaimana monitoring program K3 pada proyek Anda? Untuk bagian monitoring sendiri terdapat satu kendala, yaitu galian yang menganga. Pada kendala tersebut, foto lapangan yang ada tidak terlampir sehingga tidak diketahui bagaimana keadaan aktual di proyek di lapangannya. Lalu sampai akhir proyek, kendala yang ada belum diselesaikan. 7. Bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala pada proyek Anda? Untuk fitur dokumentasi kendala pada proyek sangat membantu owner untuk mengetahui keadaan yang ada di lapangan tanpa perlu turun ke lapangan sehingga dapat menghemat waktu serta biaya yang dibutuhkannya. Namun untuk aktualisasi fitur dokumentasi tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi agar foto yang ada tidak palsu atau tidak terisi atau tidak dibuat-buat. 8. Bagaimana progresi membantu owner memonitor progres kontraktor? Pada progresi sendiri dengan adanya persentase penyelesaian mempermudah mengetahui progres dari kontraktor yang ada. Gambar dengan bentuk persentase, bar, atau chart yang ada lebih jelas dibandingkan apabila berbentuk satuan material. Lalu, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk menganalisa proyek Anda. Pada bagian pekerja apabila ingin mengakses lihat detail, muncul layar putih dan error apabila login menggunakan NIM. Jadi kemarin kami waktu mencoba itu saat menggunakan akun pribadi yang menggunakan NIM itu, saat mengakses lihat detail itu, dia itu layarnya putih, terus di pojok kiri atasnya itu ada tulisan error. Tapi setelah kita pakai akun master yang akun adminnya itu bisa diakses ternyata. Pada bagian laporan harian, bagian pekerjaan subkontraktor, muncul juga layar putih dan error apabila login menggunakan NIM. Pada saat memasukkan actual cost, tanggal yang dimasukkan mundur 1 hari dari tanggal yang sudah dipilih. Kali tanggalnya itu, kalendernya itu tiba-tiba hilang, sehingga juga harus ditulis. Lalu untuk masukan dari tim project owner, untuk bagian pekerja serta bagian laporan harian, sudah disebutkan dari pada kendala di atas tadi untuk sebaiknya diperbaiki. Dan juga untuk pada saat memasukkan actual cost, tanggal yang ada sebaiknya tepat pada tanggal yang dipilih agar tidak bekerja 2 kali. Lalu untuk mungkin dari saya pribadi juga, kemarin sempat kita kerjain bareng-bareng dari tim project owner. Jadi itu tidak bisa dilakukan secara bersama-samaan. Jadi harus ada satu orang yang update dulu, lalu ganti-gantian. Intinya dikerjakan bersamaan itu bisa dibilang tidak bisa, harus ganti-gantian juga, walaupun login bersamaan itu bisa. Jadi kurang real time lah, masih bisa harus diupdate lagi dan update lagi. Kalau bentrok tuh kemarin coba
jadi tidak bisa. Mungkin dari tim project owner cukup segitu. Yang tidak bisa di login bersama-sama itu untuk laporan harian atau project owner-nya? Kalau untuk loginnya bisa, Pak. Tapi untuk memasukkan datanya itu secara bersama-sama tidak bisa. Maksudnya Untuk harus yang ganti-gantian update. maksudnya untuk peran yang mana ya, Mas? Peran Project owner, Pak. Iya, Pak. Kalau project owner kan nggak masukin data apa-apa, cuma lihat analisa aja kan? Kemarin waktu kita memasukkan yang actual cost, Pak. Pemasukan dan pengeluaran, Pak. Oh, I see. Lalu akun NIM itu apa ya maksudnya? Saya nggak kurang paham juga NIM. Maksudnya apa itu? Nah, kemarin tuh kan kita dapat ini ya, Pak, akun masternya yang dari Bapak kasih. Untuk pertama tuh masukkan ownernya dulu, nanti ownernya udah bisa baru masukkan yang subkontraktor dan sebagainya macamnya. Ya. Nah, saat kemarin kita Jimit, belum sama teman-teman saya juga. Kemarin tuh kita pas buka, saya lupa di bagian mananya, dan pas kita klik lihat lebih detailnya, tiba-tiba layarnya itu putih semua dan ada tulisan error. Tapi saat itu pas pakai akun NIM, pakai NIM ya, emailnya NIM dan passwordnya NIM juga itu bisa kemarin. Nah, tapi pas pakai akun yang Bapak kasih itu ternyata bisa seperti itu, Pak. Itu sudah disampaikan ke Dani ya kemarin ya? Mungkin belum, Pak, karena baru kemarin dicoba kemarin malam, Pak. Oh siap, soalnya kita juga penasaran ini, pengen tahu NIM ini yang mana sehingga bisa coba kita langsung tindak lanjuti kalau misalnya memang bermasalah. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi Pak, ini apakah boleh dilanjut ke subkontraktor, Pak? Lanjut. Baik, mungkin selanjutnya dari perwakilan tim subkontraktor. Silakan. Selamat pagi, mungkin dari saya subkontraktor akan menjelaskan. Yang pertama, bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Nah, progresi sangat membantu subkontraktor dalam melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor karena memiliki fitur yang mudah dioperasikan dengan menginputkan progres dalam bentuk satuan luas yang kemudian secara otomatis terkonversi menjadi bentuk presentase. Untuk yang kedua, bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Nah, itu progresi membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Tampilan yang mudah untuk dilihat dan dibaca, serta penginputan data juga lebih mudah dengan adanya progresi. Untuk yang ketiga, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk menganalisa proyek Anda. Untuk bagian subkontraktor sebenarnya tidak ada kesulitan, hanya sedikit kesalahpahaman mengenai proses login yang membuat pekerjaan subkontraktor kelompok 4 sedikit terhambat. Selain itu, fitur edit susah dilakukan jika terlanjur tersave. Untuk yang keempat, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan sebagai subkontraktor. Itu dari kami tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Untuk yang kelima, masukan dari tim subkontraktor adalah lebih dimudahkan untuk proses pengeditan tanpa harus menghapus lagi bagian-bagian yang telah terisi. Sekian dari subkontraktor. Mungkin sekian Pak dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, ini langsung saya klarifikasi. Web error, oke, kita nanti segera evaluasi karena memang permasalahan itu sudah kita antisipasi apabila, karena kita kan web based pasti selalu ada kendala di sana, cuma kita evaluasi. Tadi dari project owner, project admin, fitur cross check ditambahkan. Itu sementara ini yang terjadi adalah pada saat mengisi laporan harian itu
apabila di save dia tidak bisa langsung nge-save, itu kan ada ibaratnya penanda gitu, di mana yang belum diisi sama yang sudah diisi. Tapi kalau dari keakuratan data itu sendiri yang dimasukkan, itu masih belum bisa. Tapi ada beberapa parameter-parameter yang kemarin kita tim memitingkan itu, ada beberapa gimana caranya supaya teman-teman pada saat ngisi itu ada datanya itu bisa lebih akurat lah. Maksudnya kalau salah itu nggak salah-salah banget. Sebetulnya kita sudah menyantumkan kayak misalnya target harian, kumulatif hingga hari ini, target global dan lain sebagainya, itu fungsinya juga untuk membantu untuk meng-cross check. Kalau dari konten informasi itu sendiri, tapi kalau dari pengisiannya, mana yang belum diisi, mana yang harusnya diisi, nilainya berapa, itu seharusnya sekarang sudah ada fitur yang mengingatkan, menunjukkan satu-satu di mana saja yang masih belum terisi. Lalu layar putih akun NIM ini nanti kita coba lihat kembali. Saya juga harus melihat sendiri supaya mengerti apa yang dimaksud. Lalu tanggal mundur 1 hari ya. Tanggal mundur 1 hari pada saat memasukkan actual cost. Ini rasanya dulu pernah dibahas. Cuma saya juga seharusnya sudah ditindaklanjuti. Cuma nanti coba saya cek kembali. Lalu masalah date picker ya, supaya nggak mengisinya manual, harusnya berfungsi. Saya cuma nggak tahu kenapa kok masih ada. Nanti saya cek kembali. Actual cost tidak bisa dimasukkan secara bersamaan dan harus gantian. Oke, ini masukan bagi kami untuk kita bisa tindak lanjuti. Lalu fitur edit yang susah apabila sudah tersave dari tim subkon ya, regu subkon ya. Ini sekedar menanyakan bahwa fitur edit itu untuk mengisi progres laporan harian atau mengisi perencanaannya si subkontraktor. Maksudnya untuk memasukkan ruang lingkup pekerjaannya. Tim subkon mungkin bisa dibantu jawab. Tim subkon siapa tadi? Mungkin bisa bantu mengklarifikasi. Ya Pak Ryan, mohon maaf buat subkonnya tadi ke kamar mandi Pak. Oh siap. Pamit ke saya. Mungkin dari ininya ketuanya, kalau misalnya ketua kelompoknya, mungkin kalau bisa membantu mengklarifikasi. Baik, sambil menunggu ya, saya memberikan sedikit informasi di grup, di halaman chat, Zoom meeting kita tadi sudah di-share sama Giovanni ya, mengenai absen untuk evaluasi meeting kita hari ini. Harap teman-teman diisi. Lalu ini yang kelihatannya masih belum bisa mempresentasikan kan, harapan saya sih kelompok 1, 3, dan 4 yang sudah lebih expert dalam mengoperasi, mungkin bisa membantu kelompok 2 ditanyakan di mana kesulitannya, dan mungkin bisa mengisi, melengkapi, mungkin harapan saya ya, mungkin 1-2 hari, mungkin hari Senin, Selasa, atau Rabu lah, paling telat, itu kira-kira sudah melengkapi supaya nanti kita bisa bagikan sertifikatnya. Untuk yang kelompok 1, 3, dan 4 kita bisa bagikan, yang kelompok 2 supaya terjadi kesamaan. Saya harapkan mungkin juga paling tidak, walaupun tidak mempresentasikan, menyelesaikan, lalu nanti saya akan bagikan sertifikatnya ke kelompok 2 menyusul. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa membantu kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 2 supaya bisa lebih cepat. Nanti saya titip juga sama Gio untuk bisa di sounding juga kelompok 2. Gitu. Iya, Pak.
Baik, kalau dari saya sih kurang lebih demikian. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan memberikan banyak sekali masukan kepada saya dan tim untuk bisa segera dievaluasi dan direvisi supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih juga kepada Universitas Brawijaya sudah memberikan kesempatan untuk pelatihan bersama. Mungkin ke depannya juga sama-sama kita kalau misalnya mau melaksanakan pelatihan lagi kita bisa lakukan. Nanti tunggu arahan dari pihak universitas. Kurang lebih demikian. Pak Ryan, mungkin saya izin bertanya. Ya. Untuk beberapa mahasiswa itu sedang izin untuk tidak menghadiri kegiatan presentasi hari ini. Nanti saya data gitu aja ya Pak, untuk keputusannya dikasih sertifikat atau enggak, saya kembalikan ke progresinya aja nanti, tapi saya kasih datanya gitu aja ya Pak yang izin. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada yang nggak apa-apa, nanti kita akan bagi tetap untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 yang hadir maupun tidak hadir, karena hari ini paling tidak semua role, semua regu sudah mempresentasikan, walaupun tidak hadir di acara ini kan tetap video ini juga direkam, nanti bisa dilihat kembali bagi yang belum sempat untuk menghadiri, nggak ada masalah. Yang penting kan sudah berpartisipasi dan mempresentasikan. Nah, cuma ada treatment khusus untuk yang kelompok 2 nih, karena belum menyelesaikan dan mempresentasikan. Maka harapan dari saya, khusus untuk kelompok 2, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu untuk at least menyelesaikan walaupun melewatkan kesempatan presentasi. Nah, presentasi nanti tetap bisa dilampirkan yang dari MS Word, dikirim saja ke email, nggak ada masalah. Nanti kita akan baca secara independen. Gitu. Nanti saya kirim ke Bapak melalui saya untuk hasil kelompok 2. Ya, terima kasih. Nanti tetap bagi semuanya kok. Sebelum diakhiri, saya minta izin dokumentasi dulu, Pak, untuk foto bersama. Apakah tidak, Pak? Mas, Mbak, teman-teman mungkin bisa on cam dulu buat didokumentasiin. Silakan Mas, Mbak, teman-teman yang belum on cam. Oke, untuk slide pertama, saya izin screenshot. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ryan. Ya, terima kasih banyak Gio sudah mengkoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Ryan, Mas Ansel, Mas Dani juga ya. Terima kasih Pak Ryan, Pak Ansel, dan Pak Dani juga. Sama-sama, thank you semua buat waktunya. Kalau gitu Pak Ryan mungkin izin saya akhiri ya Pak. Baik, terima kasih. Saya juga mau live juga. Oke, terima kasih Mas, Pak, teman-teman yang sudah hadir. Untuk hari ini izin saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.